saya pada mata pelajaran instalasi motor listrik. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagian-bagian motor listrik. Nah, untuk itu siapkan diri Anda dan kita mulai sekarang. Silahkan perhatikan gambar. Gambar ini adalah gambar stator. Jadi terdiri dari dua. Yang pertama stator core dan kedua stator coil. Nah, stator coil adalah kumparan yang dimasukkan atau ditempatkan pada stator core. Fungsinya adalah ketika mendapatkan energi listrik, maka dia akan mengubah energi listrik itu menjadi energi magnet. Nah, energi magnet ini akan diinduksikan ke stator core, sehingga stator core akan bersama-sama dengan kumparan akan membangkitkan satu medan magnet di antara kedua kumparan tersebut. Nah, kemudian gambar berikut ini adalah brush atau sikat arang. Sikat arang ini biasanya ditempatkan pada ujung rotor, yaitu tepatnya pada komutator. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat atau jalur untuk memasukkan arus listrik menuju ke rotor. Selanjutnya, gambar ini adalah pulley drive. Jadi namanya adalah pulley drive atau dalam bahasa sehari-hari pulley. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menghubungkan poros motor yang berputar dengan komponen lain, yakni gear yang biasanya ditempatkan pada motor. Kemudian yang gambar ini adalah bearing. Fungsinya adalah tempat bantalan atau kedudukan dari poros agar ketika poros berputar tidak tersendat. Jadi putarannya mulus tanpa tersendat. Nah, gambar yang satu ini adalah rumah dari stator. Jadi tempat kedudukan sebuah stator. Selain tempat kedudukan, dia juga adalah sebagai pelindung dari semua komponen-komponen yang ada di dalamnya. Berikutnya adalah rotor. Rotor jenis ini berbeda dengan rotor yang jenis yang lain. Dalam hal ini, pada rotor ini akan kita masukkan kumparan, yaitu kumparan rotor. Nah, biasanya rotor jenis ini biasanya kita temukan pada motor listrik jenis universal. Motor listrik yang memiliki kemampuan putaran yang sangat tinggi. Nah, gambar yang satu ini adalah poros. Poros adalah bagian yang berputar, bagian di mana ditempatkan sebuah rotor, komutator, dan bagian yang lain, yakni bearing. Nah, dalam gambar ini, lebih jelas lagi, terdapat satu bagian yang belum juga dijelaskan, yaitu komutator. Pada komutator, terdapat beberapa bagian, yaitu insulator atau mika. Jadi, komutator itu sendiri sebetulnya adalah sebuah cincin, tapi cincin yang dibelah. Jadi dalam kata lain, komutator itu memiliki nama cincin belah. Nah, karena dibelah, jadi di bagian yang dibelah itu akan diberikan isolator atau mika yang terbuat dari mika. Kemudian bagian cincin yang dibelah itu terbuat dari plat tembaga atau segmen. Nah, tempatnya adalah bagian ujung dari poros. Komutator itu sendiri adalah tempat untuk mengaitkan ujung-ujung kumparan dari rotor. Nah, komutator ini sendiri adalah tempat di mana brush atau sikat arang yang akan mendudukinya. Jadi, sikat arang akan menduduki badan dari komutator, dan saat itu listrik akan melalui brush atau sikat arang. Kemudian dari brush atau sikat arang akan masuk, arus listrik akan masuk melalui badan dari cincin belah ini atau komutator. Dari cincin belah atau komutator kemudian masuk menuju ke kumparan pada rotor, sehingga putaran menjadi lebih kuat. Sampai di sini dulu penjelasan kita pada saat ini, dan nanti bertemu lagi dalam penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih.